Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan firman pada Jumat malam hari ini. Sebelumnya, mari berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat mengerti apa yang kami dengar dan kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan agar dapat menyampaikan dengan baik dan sederhana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang kekuatan bersyukur. Tema pada malam hari ini ialah mengapa bersyukur. Nah, kita akan baca dari Mazmur pasal yang 138 ayat 1 sampai 8 saya bacakan bagi kita semua. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bersyukur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku, Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhmu, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, karena setiamu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di dalam renungan dalam Mazmur ini, Paulus membagi dalam 3 bagian. Kalau kita lihat di dalam Alkitab kita masing-masing, di situ ayat 1 sampai 3 terpisah dari ayat 4 sampai 5 dan juga dipisahkan lagi ayat 7 sampai 8. Jadi ada 3 bagian besar. Nah, kita akan lihat satu persatu pada bagian renungan malam hari ini. Mengapa kita bersyukur? Itu satu pertanyaan yang akan terjawab ketika kita melihat Mazmur ini. Pada bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai 3, Daud berkata, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Jadi Daud mau berkata bahwa aku tidak akan malu mengucap syukur kepadamu. Di hadapan orang-orang besar aku tidak malu. Di hadapan orang-orang yang terhormat aku tidak akan malu. Bahkan aku akan sujud menyembah ke arah bait-Mu. Hidupku akan berorientasi kepadamu, kata Daud. Kenapa? Pada ayat yang ketiga jawabannya. Pada hari aku bersyukur, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Ini alasan Daud kenapa dia bersyukur. Kenapa dia tidak malu bersyukur. Bahkan seluruh kehidupannya mau diarahkan kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia berseru memohon pertolongan, Tuhan menjawab. Mungkin kita juga alami saat ini. Ada di antara kita yang berdoa dan Tuhan mendengar menjawab. Ada yang berdoa, Tuhan menjawab dalam waktu yang lama. Ada yang berdoa belum dijawab Tuhan juga. Jangan gusar, jangan bingung, jangan menyerah. Tuhan tidak pernah berhenti bertindak. Tuhan tidak pernah berhenti bertindak. Kalau kita membutuhkan istirahat, manusia normalnya antara 5 sampai 8 jam tidur sehari, Tuhan tidak pernah tidur.
Tuhan tidak pernah tidur. Karena itu Tuhan selalu bekerja. Dia sedang bekerja untuk menjawab doa-doa kita. Jikalau doanya belum terjawab, jangan menyerah. Jangan bertanya, di mana Tuhan? Tuhan sedang bekerja. Tuhan sedang bekerja. Karena itu bersyukur. Daud bersyukur karena Tuhan, dia tahu mendengar doanya. Kita kalau baca kisahnya di dalam di dalam kitab Samuel, itu Daud itu dikejar-kejar sama Saul. Pada saat itu dia berdoa minta pelepasan, tetapi dia terus dikejar, terus-menerus dikejar. Jadi ada doa yang langsung dijawab, ada doa yang dimana Tuhan menjawab dalam jangka waktu lama. Mungkin karena Tuhan sedang ingin memproses kita menjadi orang yang bertekun berdoa, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tabah. Bahkan dalam beberapa kesaksian orang percaya, ada doa-doa yang tidak dijawab. Tapi itu bukan menjadi alasan untuk kita undur daripada Tuhan. Pada bagian yang kedua, pada ayat 4-6, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Orang-orang besar di bumi, kata Daud. Orang-orang besar, Daud waktu itu sama ratakan posisi dengan raja-raja, para pemimpin. Kalau sekarang presiden, para pemimpin agama, orang-orang besar yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar. Nah, pada ayat yang ke-6, di situ Daud berkata, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Jadi Tuhan tidak saja memperhatikan doa-doa orang besar. Karena umumnya doa-doa orang besar, doa-doa orang para pemimpin itu berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Biasanya seperti itu. Tuhan juga mendengar orang-orang yang rendah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak diperhatikan, orang-orang yang dinomorduakan. Dikatakan Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina. Nah, saat ini Anda berada pada posisi yang mungkin didoakan tidak diperhatikan. Siapa, kalau bahasa anak sekarang, gua mah siapa? Butiran debu katanya. Aku cuma butiran debu. Itu tidak membuat posisi Anda berubah di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan sama kepada semua orang. Dan Dia mengasihi Anda. Kasihnya kepada orang-orang besar, sikapnya, keputusannya untuk mendengar doa orang-orang besar juga sama keputusannya untuk mendengar doa orang-orang seperti Anda. Ya. Anda berharga di mata Tuhan. Kalau saat ini dunia ini hilang, semua binasa, hanya Anda yang tertinggal satu-satunya. Tuhan Yesus akan tetap datang, mati dan menyelamatkan Anda. Tuhan Yesus akan tetap mengasihi Anda. Pada ayat bagian yang ketiga, ayat 7 dan 8, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidup. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan. Pada saat Daud berkata, pada saat dia berseru, Tuhan mendengar. Kalau dalam kisah yang kita lihat, Daud dikejar-kejar Saul, dan juga Daud pernah dikejar-kejar oleh anak laki-lakinya sendiri ketika dia dikudeta oleh anak laki-lakinya. Daud pernah dikejar-kejar, dia berdoa, tapi doanya membutuhkan beberapa bulan, beberapa tahun untuk dijawab Tuhan. Mungkin saat ini Anda berada dalam kesulitan, sedang bergumul tentang bagaimana menemukan pekerjaan yang tepat, atau yang sedang merencanakan menggumuli kapan menikah, atau yang menggumuli sebagai kakak dalam keluarga bagaimana bertanggung jawab terhadap adik, atau mungkin orang tua yang sudah tua bagaimana harus mengasuh mereka. Anda sedang bergumul pekerjaan yang mungkin sedang Anda jalani saat ini tidak cocok Anda rasakan, atau terjadi masalah dalam hubungan Anda dengan teman, sahabat, pacar,
atau yang sudah menikah. Apapun keadaan Anda saat ini, dikatakan di ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Tuhan ada di sana. Karena itu tenangkan hatimu, berdoa, Tuhan tolong saya, kasih hikmat saya. Jangan cepat-cepat mengambil keputusan. Orang bijak bilang keputusan-keputusan penting tidak dapat diambil dalam situasi, dalam kondisi hati yang tidak tenang. Jadi tenangkan hati ketika kita hadapi persoalan hidup. Biar kita bisa menolong, memohon pertolongan Tuhan. Pada ayat yang ke-8, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Dalam persoalan, Tuhan akan bertindak bagi kita, melalui kita, memberikan hikmat, memberikan kesabaran, memberikan sukacita. Itu mengapa bagian pertama, kedua tadi, Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan yang sudah bertindak, sementara bertindak, dan akan terus bertindak bagi dia. Mengapa kita bersyukur? Karena Tuhan mendengar doa kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita, pergumulan kita, dan dia akan menjawab tepat pada waktunya. Kalau pengkhotbah bilang tepat pada waktunya. Segala sesuatu tepat pada waktunya, indah pada waktunya Tuhan. Karena itu kita harus sabar. Dalam kesabaran itu menunggu waktunya Tuhan, bersyukur, bersukacitalah. Apa alasan kita bersukacita? Karena Tuhan sedang bertindak. Kita percaya, yakin dalam iman. Kita boleh melihat, kita bangun pagi hari, masih hidup, masih bernapas, syukuri kesempatan itu. Melihat anak, melihat adik, melihat keluarga, melihat kakak sehat, bersyukur untuk hal itu. Menyadari bahwa di pekerjaan segala sesuatu masih berjalan dengan baik, bersyukur untuk itu. Banyak orang yang berjuang berusaha cari pekerjaan. Kalau Anda berusaha cari pekerjaan dan belum menemukan saat ini, tetap bersyukur karena Anda masih ada keluarga yang baik. Bersyukur, itulah kekuatan. Bersyukur itu sikap orang bijaksana. Orang tidak bijak akan mengeluh, menggerutu. Kalau saya saat ini saya melihat anak-anak muda masih jauh dari harapan saya, pertumbuhan iman mereka, saya bersyukur. Bukan karena mereka belum dewasa, tetapi mereka terus bertumbuh. Ada yang pertumbuhannya lambat, ada yang cepat. Saya bersyukur. Kalau saya bertemu seseorang, saudara saya iman yang mengesalkan hati saya, membuat saya pusing melihatnya, saya tetap bersyukur. Bukan karena sikapnya yang membuat saya pusing, membuat saya kesal, bukan karena ketidakdewasaan dia secara rohani, tetapi karena melihat walaupun lambat, dia terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan sedang bertindak dalam hidupnya. Saya bilang sama diri saya, Tuhan belum selesai dengan dia. Karena itu saya harus sabar sampai Tuhan selesai membuat dia bertumbuh dewasa. Orang yang bersyukur akan melihat hal-hal positif di dunia sekitar. Orang yang bersyukur akan melihat, berusaha mencari hal positif dalam diri orang lain, sehingga dia akan bersyukur. Kalau kita melihat hal negatif, apa yang belum yang kita lihat, kita akan mengeluh, kapan sih? Tapi kalau kita melihat apa yang sudah, kalau gelas berisi setengah air, orang yang bersyukur akan mengatakan, oh gelas itu penuh setengah. Tapi orang yang suka menggerutu, orang yang tidak suka bersyukur akan melihat gelas itu kosong setengah. Nah, Daud mengajarkan kita hari ini melalui Mazmur 138 ini bahwa bersyukur adalah sikap Kristiani, sikap orang Kristen sejati. Bersyukur adalah sikap mulia seorang Kristen. Jadilah seorang Kristen yang mulia, seorang Kristen yang dewasa, sehingga kita terus bertumbuh menikmati hubungan kita dengan Tuhan, sambil terus menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah gagal, ia bertindak akan memenuhi semua kebutuhan kita, termasuk kebutuhan rohani kita, agar kita terus dekat kepada Tuhan. Mari berdoa.
Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat menerapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami menjadi Kristen yang rajin bersyukur, yang suka bersyukur, yang melihat kehidupan ini secara positif, bahwa Tuhan sedang bekerja. Apa-apa yang kami inginkan yang belum tercapai bukan berarti Tuhan tidak berikan, tetapi Tuhan sedang bekerja menggenapi rencananya dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah kami tidak pernah lelah, tidak pernah terlelap, tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersyukur, tetaplah nantikan janji-janji Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji, Dia tidak pernah gagal. Dia akan menggenapi apa yang direncanakannya bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.